Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, dan alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan yang pagi hari ini kita dapat sholat subuh berjamaah, dan ini adalah suatu nikmat yang besar hari ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut kita senantiasa kita gunakan untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa salawat dan salam menjadi sebuah catatan bagi Allah untuk kita dapat dimasukkan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sering ditanya, yang di tengah dengar gak? Yang di tengah dengar? Dengar. Saya selalu dikritik suaranya enggak ini enggak masuk ya. Udah katanya kadang umang gitu. Enggak ya? Ini enggak. Satu aja. Enggak dengar katanya. Kadang beberapa ini enggak jelas kajinya katanya. Saya bilang kajinya jelas, mic-nya enggak jelas. Kalau kajinya enggak jelas berarti hati kita enggak ini. Baik. Pada posisi judul kita yang lalu adalah penyakit-penyakit yang merusak hati atau penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu bukan hati yang berbentuk darah itu yang sakit, tapi memang rohani, kerohanian itu, hati rohani yang sakit. Jadi di sini cuma satu yang belum kita jelaskan dalam kitab ini. Pertama, hati itu akan menjadi suatu yang berat ketika yang akan membuat hati itu sakit, kemudian mengurangi kita untuk beribadah itu banyak di sini. Dari awal kita katakan terlalu banyak berbicara yang tak bermanfaat. Disebut di situ salah satunya bahwa fudulul kalam itu kebanyakan berbicara yang tak bermanfaat. Di situ al kalamu fi ma la ya'ni, yang tak menyangkut kepada kita. Kemudian ghibah, kemudian namimah, mengadu domba. Kemudian menyanjung berlebihan, apalagi menyanjung berlebihan ini untuk keuntungan pribadi. Kemudian itu yang fudulul kalam. Kemudian fudulun nazar, yang merusak hati juga, banyak melihat sesuatu yang tak penting melihat. Kemudian kemarin yang kita bahas fudulul mukhalatah, yang merusak hati juga banyak bercampur baur laki-laki perempuan. Kemudian terakhir kemarin kita sampai kepada fudulut ta'am, banyak memakan sesuatu yang bukan lagi untuk menegakkan ini agak payah juga ini, menegakkan punggung untuk beribadah kepada Allah. Terakhir, ini yang belum diterangkan, situ fudulul kalam.
fudulul ta'am, fudulul mukhalatah, dan yang terakhir fudulun naum. Orang banyak tidur ini membuat malas juga, ya. Tapi sebenarnya banyak tidur itu juga buat penyakit. Nah, salah satu tidur yang dilarang itu setelah sholat subuh. Itu yang dilarang oleh Rasul, karena itu membawa penyakit. Saya pernah melihat sebuah video yang diterangkan oleh dokter, tidur setelah subuh itu, kecuali malam memang tak tidur ya, malam tak tidur. Tapi biasanya pun dalam aturan agama syariat, tidur yang terbaik itu menjelang zuhur itu. Kalau malam tak tidur menjelang zuhur, jangan habis subuh gitu. Nah, jadi habis subuh itu banyak penyakit yang datang. Itu yang dijelaskan di sini. Fudulun naum dikatakan wa khusurat hutumitul qalbi wa taskulul badan wa tudi'ul waqtu wa turisul kasratul ghaflah wal kasal wa minhul makruh jiddan wa minhu dar ghairu nafi' lil badan wa anfa'un naum ma kana inda shiddatil haja ilaihi wa naumun awalul lail anfa' min akhirih wa naumun wasatun nahari anfa' min tarfaihi wa kullama qurban naum min at-tarfaini qad qalla naf'uhu wa kasratu daruhu wa la siyama naumul asr wa naumu awalun nahari illa as-sahran. Jadi wa minal makruh an-naum baina salati subhi wa tulu'us syams. Jadi tidak sampai ke derajat tidur yang dimakruhkan. Dimakruhkan itu kan dibenci. Ini kan makruh cuma Ustaz. Iya. Tapi satu kali kita ngerjakan makruh dibenci, ngerjakan makruh dibenci. Jadi apa dia? Kan itu kan? Nah, ini makruh nih. Jangan meringan-ringankan sesuatu yang dilarang gitu. Jadi sekali tidur habis subuh makruh, 2 kali makruh, 3 kali makruh, kalau udah 10 kali makruhnya kan itu. Makanya di sini dikatakan oleh Ahmad Farid ini, wa minal makruhin naum baina sholati subhi wa tulu'us syams. Tidur yang sangat dimakruhkan adalah antara selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Cuma memang dia katakan gini, wa anfa'un naum, tidur yang paling bermanfaat itu adalah makana inda syiddatil hajah, jika memang sangat dibutuhkan tidur itu. Tidur itu kan kalau lagi sangat dibutuhkan kan tak perlu juga habis subuh sampai terbitnya matahari. Tidur itu yang paling kuat ketika kita memerlukannya kan. Jangankan 5 menit tapi pas tidurnya itu selesai kan. Sangat ngantuk, tidak usah diperpanjang. Kita ini kadang-kadang kan, saya tidak mengatakan orang, kita ini kadang-kadang udah tidur 5 menit, wah balas bangkit, besok belok balik, akhirnya jam 9 bangunnya kan. Itu yang bikin apa? Maksudnya itu dikatakan. Lalu dikatakan tidur yang paling baik itu adalah awalul lail. Ya awalul lail itu habis sisa. Kenapa? Kebutuhan kita untuk bangun itu, tahajud itu kan memang harus tidur. Kalau tak tidur berarti qiyamul lail aja niatnya. Jadi tidur. Kenapa kita harus mengambil tahajud? Karena tahajud itu mempunyai suatu perjuangan. Tahajjada, ya tahajjadu, tahajjudan. Jadi dia perjuangan untuk mendapatkannya itu. Bangunnya saja udah perjuangan. Apalagi sholatnya yang 8 rakaat tambah 3, ya kan 11. Perjuangan. Karena untuk bisa melakukan itu rutin itu perjuangan. Karena kita tidur duluan. Karena orang habis tidur ini kan pulas, mau bangkit itu kan payah. Walaupun sekarang kamar mandi itu sudah di kamar tidur. Nah, dulu kita kan kalau bangun berjalan lagi ke belakang, di belakang rumah kamar mandi itu. Itu pun masih bangun orang tua-tua kita dulu. Awak sekarang hanya begitu turun dari tempat tidur ke kamar mandi, di kamar tidur masih juga nggak bangun malam. Bandingkanlah itu. Terus kita bandingkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah sama kita. Proses yang sedikit itu aja tidak kita proses. Maka kita perlu bertanya dua, di mana kita ini diletakkan. Itu. Kemudian wa kullama qurban naum min at-tarfaini qabla naf'aini wa kasratu dar wala siyama. Ini yang dilarang-larang itu ya.
tidur yang paling baik itu di awal malam, dan tidur yang paling baik juga di siang itu menjelang zuhur. Di sini dikatakan naumu wasatun nahar anfa min tarfai. Tidur di tengah hari itu lebih baik. Setengah jam sebelum zuhur, 15 menit itu lebih baik daripada. Memang Nabi selalu begitu, malamnya tidurnya sedikit kemudian bangun panjang sampai subuh. Habis subuh itu tilawah dengan sahabat memberikan, karena waktu yang termasuk yang memang malaikat turun kemudian membawa itu antara subuh dengan syuruk itu. Nah, tidur yang juga dilarang antara asar dengan maghrib. Jadi kalau udah dekat-dekat maghrib itu laranglah anak-anak atau apa, ngantuk sekali nanti selesaikan maghrib itu dulu, ya kan? Nah, waktu yang paling baik itu antara maghrib dengan isya. Menjelang maghrib itu waktu juga kita berdoa pada Allah. Itu kan. Kemudian fa innahu waqtun ghanimatun lis-sayri la dzalikal waqtu inda sadiqina maziyatun 'azimah ala sarut tuli lilaylatihim wa samahu bil uqud. Maka tidur yang sedikit itu, kenapa kita harus tidur di awal malam? Karena memang harus bangun malam. Wajibkan pada diri untuk bangun malam itu. Zalikal waqtu hatta tatlu syams fa innahu awalan nahar wa miftahu wa waqtu nuzulil arzaq. Turunnya rezeki itu antara subuh dengan syuruk itulah Allah catat. Maka dikatakan naumatus subhi turisul faqra. Tidur subuh itu apalagi lewat subuhnya itu mewariskan kefakiran, membuat orang malas. Wabil jumlah mu'addalan naumu wa anfa'uhu naumun nisful lail al-awwal wa sudusihi al-akhir wa huwa al-miqdaru thamani as-sa'at wa hadha a'dal an-naum indal atibba wa ma zada alaihi ma naqusa minhu atharu indahum fit tabi'atul intirafi jismiyan. Kalau penelitiannya tidur itu paling banyak 8 jam paling banyak. Tapi kalau orang-orang yang dekat kepada Allah tidak sampai 8 jam itu dia. Yang penting bisa bangkit. Makanya salah satu yang membuat hati ini menjadi penyakit fudulun naum, kebanyakan tidur. Tadi sudah kita kan banyak makan, banyak berbicara yang tak bermanfaat, banyak bercampur baur laki-laki perempuan, ya. Kemudian banyak tidur. Nah, itu yang merupakan pintu-pintu masuknya penyakit hati. Penyakit hati itu bukan sakitnya yang segumpal darah itu, tapi dia membuat malas, dosa tambah banyak, ya kan? Ya. Duduk lama-lama sudah berlainan jenis ini kan nanti bercanda, bergurau, dah jauh ujungnya. Melupakan. Nah, itu yang dikatakan. Kalau enggak akan dibuat saf, mana saf laki-laki, mana saf perempuan dalam agama itu. Karena itu cobaan. Wa fi kasratin di al umur wa futu tahajjud wa biladatul tubi fa qasawatul qalb. Kalau beliau mengisikan kebanyakan tidur itu akan menghilangkan umur untuk tidak bermanfaat. Kemudian wa fautut tahajjud, menghilangkan salat sunat yang paling berharga oleh Rasulullah itu tahajud. Kemudian wa biladatul tubi wa qasawatul qalb, membuat keras hati. Karena bangun malam itu salah satu melunakkan hati untuk pendekatan kepada Allah. Dan persennya paling banyak malam itu untuk melunakkan hati itu. Walam rasul juali wa rasul mal wal abdu fihi bitahrimin naum mautu kasrati wa yanqus. Karena kebanyakan tidur itu akan membuatkan kurangnya kepercayaan diri seseorang kepada Sang Pencipta. Jadi itulah tadi. Makanya jangankan kita aja melihat kalau dah di rumah itu ada orang yang banyak tidurnya, marah kita kan. Tidur ke tidur kan itu. Nah, habis makan tidur. Apa bedanya antara manusia ini dengan hewan? Padahal dia mempunyai, hewan dan manusia itu kan sama-sama punya otak. Tapi yang punya akal kan cuma manusia. Maka yang berakal ini menjalani itu. Itu tadi terakhir daripada penyakit-penyakit hati. Kita masuk kepada asbabul hayatul qalbi wa aqziyatuhun nafi'ah. Judul yang besarnya pada
judul bab ke-8 di kitab Ahmad Farid ini, asbabu hayatul qalb, sebab-sebab hati itu hidup. Hati itu hidup. Kemudian wa aghziyatuhun nafi'ah, makanan yang diberikan kepada hati untuk hati itu hidup. Jadi aghziyah itu adalah makanan-makanan yang bermanfaat. Ada santapan jasmani, ada santapan rohani. Maksudnya santapan rohani ini aghziyatul an-nafi'ah lil qalbi, santapan rohani yang diberikan kepada rohani kita yang akan menyehatkan hati. I'lam anna ta'at lazimatu li hayatil qalbi luzumut ta'am wa syarabu lil hayatil jasad. Dikatakan i'lam anna ta'at, inti besarnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan hati itu hidup. Dan maksiat kepada Allah, syariat Allah itu yang akan mematikan hati. Nah, itu yang garis besarnya dulu ya. Itu lazimatul hayatil qalbi, sesuatu yang lazim untuk menghidupkan hati itu adalah taat kepada Allah. Waluzumut ta'am wasyarabu li hayatil jasad, sebagaimana kebiasaan kita makan dan minum untuk hidupnya jasad. Ada santapan itu kan, santapan makanan itu untuk jasad, ada yang santapan rohani. Santapan jasmani itu adalah makanan dan minuman. Nah, taat kepada Allah itu pengganti makan dan minuman untuk hidupnya rohani kita. Lalu dikatakan wal ma'asi bi mathabati bil animal masmumah allati tafsudul qalbi wala budda alaih. Dikatakan lagi, sebagaimana kamu takut makan makanan yang beracun karena akan berefek kepada kemampuan jasad, maka kamu harus juga menghalangi rohani kamu dari maksiat. Nah, itu tadi. Maksiat itu adalah sana racun di makanan yang akan kita makan untuk jasad kita. Jadi maksiat itu racun. Sebagaimana kita menjaga tubuh kita ini dari racun makanan, seharusnya kita juga begitu menjaga makanan rohani kita dari maksiat. Karena maksiat itu adalah racun rohani yang akan membuat kita menghilangkan ketaatan kepada Allah. Nah, itu tadi. Lalu wa iza tabayyana lahu annahu tanawalu ta'amul masmumah an tariq al-khata' asra fi taqlisi jasadihi minal akhlatir radi'a was sumumud darah. Sebagaimana kita ketat menjaga, sekarang makanan sekarang kan lebih modern daripada kita hidup sebelumnya. Begitu beli makanan ada situ expired. Makanan ini sampai tanggal berapa ininya. Itu sangat kita perhatikan sekali kan. Kalaupun tak terperhatikan, paling tidak nih, ini halal atau haram. Tengok, ya kan? Ini expired atau tidak. Bahkan sekarang kalau kita belanja di toko-toko yang katanya modern itu dikatakan, Pak, ini rotinya expirednya sampai tanggal sekian. Dikasih tahu kan? Begitu telitinya kita untuk makanan jasmani. Kenapa kita kurang memperhatikan untuk makanan rohani kita yang berhubungan dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan? Dia kadang-kadang kecil aja. Di mana kamu udah ini tinggal udah nampak kantormu. Itu penyakit itu. Memang bohongnya katanya sedikit. Ini karena takut kena marah dengan kawannya. Udah sampai deh, padahal dia masih di rumah juga. Karena janjinya sudah molor gitu. Itu sudah merupakan racun bagi, karena berbohong sekali itu menjadikan makanan rohani itu racun. Kalau sudah itu masuk, sebenarnya sama saja dengan makanan yang kita makan untuk jasmani itu. Berbohong seperti itu. Memang berkata jujur itu pahit. Tapi ketika kita berkata jujur itu pahit, sekali itu aja orang marah. Bohong karena kita takut dimarahi orang, hari itu kita selamat. Tapi begitu tahu nanti kebohongan kita, seumur hidup orang tak akan percaya lagi. Itu persoalannya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Kan itu dalam pepatah-pepatah. Nah, lalu dikatakan
Qala ba'dus salihin ya ajaba minan nasi yabquna ala man mata jasadihi wa la yabquna ala man mata qalbuhu aw wa huwa ashad. Jadi salah satu Imam As-Salihin kalau disinyalir di dalam kisah itu adalah itu yang dijelaskan oleh Fudail bin Ayyad, ya ajaba, aku sangat heran orang-orang pada menangis ketika melihat jasad seseorang mati, tapi ia tidak pernah menangis ketika melihat hatinya mati. Hatinya mati itu apa? Mulai tak sholat, meminum khamar, perzinahan, menipu orang, itu kan mati hati itu. Jadi berapa banyak, aku heran berapa banyak manusia menangis sejadi-jadinya melihat jasad mati, tapi jarang aku melihat manusia itu ketika melihat hatinya mati. Ada kisah Muhammad Murad, ada Raja Sultan Murad I, ada Sultan Murad II. Anak Sultan Murad II ini namanya Muhammad Murad, Muhammad bin Murad. Ketika ia membentuk laskar perang, menjadi pimpinan perang, membuat tentara perang, ia berniat untuk mengalahkan dan menguasai Konstantinopel, Istanbul sekarang. Maka ketika ia berhasil menguasai Konstantinopel, maka digelarlah ia sebagai Muhammad Al-Fatih. Nah, itu namanya Muhammad Murad. Jadi anak dari Sultan Murad. Kita itu anaknya. Ayahnya itu Muhammad Murad II. Karena atuknya Muhammad Murad I. Atuknya Murad I, ayahnya Murad II. Sultan Murad II ini ada sebuah kisah yang pernah ia lakukan sebagai pemimpin, hampir mirip dengan Umar bin Khattab. Jadi Murad II ini, Sultan Murad II ini kebiasaannya selesai sholat Isya dia tidak langsung tidur. Sama dengan Umar, berkeliling dia. Ditengoknya keadaan rakyatnya, ya kan? Ditengoknya keadaan rakyatnya sampai ia tahu bagaimana keadaan rakyatnya. Jadi dia termasuk pegawai-pegawai istananya dilihatnya apa yang mereka lakukan di rumah. Maka nanti ketika ada laporan tentang pegawai-pegawainya, tentang mutasi, pemecatan, dia tidak hanya dapat dari orang-orang yang ia percaya sebagai bagian kepegawaiannya saja, tapi dia sudah teliti sampai ke rumah-rumahnya, dia tahu, sampai dia tahu apa keadaannya. Itulah kerja Murad II, Sultan Murad II. Suatu hari pulang dari pekerjaan dia tak bisa tidur. Dan dia kalau keluar selalu membawa penasihat istananya. Maka ia panggil penasihat istananya, kita jalanlah malam ini, aku tak bisa tidur, ada sesuatu yang aku tak tahu, tapi kita harus jalan. Berkelilinglah ya. Begitu sampai di suatu keliling di tengah-tengah kota, ia melihat seseorang lagi membawa khamar, minuman yang memabukkan itu. Setelah itu dilihat dari jauh, sedang berjalan, jatuh. Dia sangka pingsan orang ini. Lalu ia pegang, ternyata orang ini sudah mati. Lalu ia berkata di situ, wahai penduduk negeri yang dekat dengan sini, tolong bantu orang ini. Karena dia lihat dia bawa khamar, kemudian jalan sempoyongan, jatuh. Lalu disangka pingsan, dipegang, udah mati. Dia minta tolong. Tak satu pun yang keluar dari penduduk negeri itu. Heran dia. Oh, ini mungkin karena orang ini mati dalam keadaan membawa khamar tadi, tak ada yang mau keluar. Akhirnya ada yang keluar dari penduduk sekitar itu, dikatakan kami tak mau keluar karena ini adalah mukmin fasik. Tapi akhirnya Murad mengatakan, sudahlah kalau gitu bantu kami tunjukkan rumahnya. Jadi digotong oleh penasihatnya berdua dengan sultan ini. Dia pakai pakaian biasa, tidak kelihatan sultannya. Maka diantarkanlah mayat ini. Ada beberapa orang yang mengantarkan untuk menunjukkan rumahnya.
Sampai di rumah diketok pintu, istrinya keluar lalu masuk ke rumah, diletakkanlah mayat itu. Dikatakan begitu mereka sampai, tinggal mereka berdua saja lagi dengan mayat dengan istrinya. Yang lain pulang, tak peduli, karena memang ini orang sehari-hari dia kata oleh penduduk itu dikenal pezina, peminum-minum khamar. Tak perlu kami solatkan, tak perlu kami membantu menguburkannya. Pulang mereka, tinggal mereka berdua. Akhirnya kata Sultan Murad yang pakai pakaian biasa berkata kepada istrinya, wahai istri, wahai ibu, suamimu ini kami lihat mati ketika membawa khamar, dan memang di dalam kendi itu pecah, khamar isinya. Lalu istrinya tuh menangis. Lalu ketika ditanya itu diam dari tangisnya. Lalu dikatakan, wahai orang asing karena dia tidak kenal, orang asing yang berdua, sesungguhnya suamiku ini orang yang rajin bersedekah, rajin membantu orang, rajin berpuasa, dan tak pernah tinggal sholat malam. Aku menjadi saksinya. Lalu dikatakan oleh Sultan Murad, kisahkan sama kami, suamiku ini mempunyai perusahaan yang ada di tengah kota. Hasil setiap hari dari perusahaan dia ini, dari jualan dia ini, punya perusahaan, kalau kita bahasa sekarang trading lah ya, itu dia bagi dua, bagi tiga. Bagian yang pertama, bagian yang tiga terakhir itu yang dibawa ke rumah. Yang bagian yang dua ini, yang pertama ini, setiap malam ia pergi ke toko khamar, lalu ia belikan khamar itu. Seberapa yang bisa ia beli dari itu. Lalu orang-orang menyangka ia ini minum khamar. Ia bawa kendi-kendi khamar ini, begitu sampai di rumah ia tuangkan ke dalam toilet. Lalu aku tanya, apa yang kau lakukan suamiku? Paling tidak sekian botol khamar yang aku beli itu sudah mengurangi pemuda-pemuda muslim untuk mabuk. Maka si Sultan Murad heran. Lalu bagian yang kedua apa? Bagian yang kedua, ia pergi ke tempat pelacur. Saya tak mau mengasih nama PSK. Pelacur. Lalu ketika sampai di tempat pelacur, sesanggupnya berapa orang di situ yang malam ini yang melacur. Dia panggil germonya, berapa ini aku booking semuanya. Lalu dibayarnya. Selesai dibayarnya dia katakan, sudah kalian pulang. Karena kalian sudah dibayar malam ini. Jangan ada yang ada di sini lagi. Tentu germonya suruh pulang. Paling tidak pekerjaanku itu sudah melarang orang berzina malam ini. Maka masuknya dia ke ruang khamar dan masuknya dia ke tempat bir itu dan masuknya dia ke tempat pelacur itu bukan untuk berzina. Tapi apa dia katakan kepadaku? Aku paling tidak malam ini sudah mengurangi orang berzina dan mengurangi orang minum khamar. Yang bagian tiga terakhir ini yang diberinya di rumah. Lalu suatu hari aku berkata kepada suamiku, wahai suamiku, jika engkau mati nanti, takkan ada penduduk negeri ini yang mau menyelenggarakan jenazahmu karena melihatmu berzina, melihatmu masuk ke tempat yang tak baik, kemudian kamu minum khamar, lalu setiap malam kamu membawa botol-botol khamar itu, maka takkan ada yang masuk. Dengan senyum suamiku mengatakan, memang itulah penduduk negeri ini jika melihat keadaanku, tapi aku yakin yang akan menyelenggarakan jenazahku besok adalah sultan. Lihat itu ya, ini kisah betul ini. Kalau enggak nanti buka kisah Konstantinopel, siapa ayah daripada Muhammad Al-Fatih. Lalu istrinya menangis setelah cerita itu. Apakah benar apa yang dilakukan oleh suamiku? Lalu si sultan mengatakan, wahai istri, wahai ibu, akulah sultan. Akulah sultan yang dikatakan oleh suamimu itu. Lalu diumumkan di seluruh negeri, sultan dan penasehatnya, mufti kerajaan yang menjadi imam dari meninggalnya suami ini. Kalau dah sultan yang mengumumkan, nggak mungkin rakyat nggak ikut kan? Itulah kenyataan kisah dari seorang yang alim tapi dicap oleh masyarakat
dia pekerjaan yang tak baik. Tapi yang mau kita ambil adalah pemimpin itu harus meneliti sampai sedemikian detailnya, baru dia bisa menvonis terhadap seseorang tentang apa yang ia kerjakan. Tidak hanya mengambil laporan dari penasehat-penasehat yang kadang-kadang laporan-laporan ini kepentingan pribadi penasehat ini. Jangan-jangan apa yang kita putuskan ini akan menjadi sebuah tombak tajam bagi kita di akhirat, karena orang yang kita tuduh itu ternyata bukan seperti itu. Ya tadi ya. Mungkin ini tak bisa kita lakukan sebagai seorang ulama apa yang dilakukan oleh ini tadi seorang yang alim tadi yang melakukan masuk ke tempat pelacur, masuk ke tempat ini. Tapi yang kita ambil adalah pemimpin itu tak bisa menuduh sembarangan jika ia tidak tahu tentang itu, karena akan berakibat. Itulah Murad itu adalah orang yang sangat marah. Jadi Sultan Murad II itu orang yang sangat warak. Dia teliti. Awak belum lagi jadi sultan, ya kan? Baru jadi ketua masjid, main pecat aja kan bahaya juga itu. Hah? Itu pun hanya hasil laporan orang-orang yang menjilat sama kita. Tak bisa, hidup itu tak bisa seperti itu. Ya, kadang-kadang kita kan memarahi orang hanya berdasarkan emosi, lalu kita marah karena dia tidak setuju dengan kita. Adanya orang yang tak setuju sama kita tuh dengan demikian itu suatu hikmah juga, karena kita tahu dengan kekurangan kita. Jangan main pecat aja. Jadi kata Fudail bin Iyad, takutlah kamu kepada suatu hari yang mana di hari itu tak bisa lagi dibayar dengan duit, tak bisa lagi ditebus dengan harta. Itu akhirat. Maka kalau ada orang menuntut kita di akhirat nanti, kalaupun kita di dunia dulu orang yang kaya, orang yang punya harta yang banyak, mungkin kalaupun bisa kita bawa ke akhirat itu tidak laku lagi. Maka kalau ada orang menuntut, yang dikurangi itu pahala kita kepada dia. Nah, dikasihkan. Kitalah capek beribadah di dunia ini, untuk kita ambil petik di akhirat. Petikan pahala itu dipindahkan sama orang yang kita aniaya tadi. Mau kita? Tak mungkin itu. Makanya berhati-hati dalam sebuah keputusan, mulai daripada tingkat kepala rumah tangga. Dengarkan dulu, lihat, perhatikan, lihat apa yang terjadi. Jangan hanya hasil laporan orang. Jangan karena kebencian seorang suami kepada istri, laporan orang diterima semua. Karena mungkin orang itu iri dengan ketentraman di rumah tangga kita. Dia ingin kita berpisah. Itulah ilmu setan. Jadi jin itu yang paling pertama diberikan penghargaan reward oleh iblis, ifrit kepala itu orang yang bisa jin yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Saya tak tahu laporan-laporan dari pengadilan agama sekarang lebih banyak istri yang nuntut cerai kepada suaminya. Enggak tahulah apakah penghasilan lebih banyak. Itulah beratnya sekarang kadang-kadang. Karena ibu itu menyiapkan rumah tangga. Saya tidak mendiskreditkan, tapi itu laporan. Ya kan? Itu persoalan-persoalan. Makanya tadi asbabul hayatul qalb. Kenapa Sultan Murad II ini hatinya hidup? Karena ia taat kepada Allah. Ia tidak hanya mendengarkan laporan-laporan dari penasihat istana ataupun orang-orang yang dekat sama dia, dia langsung turun. Kenapa dia bawa penasehatnya? Dia tak mau sendiri. Karena dia harus ada saksi kedua untuk apa yang dia kerjakan. Ya kan? Nah, kalau yang tadi ulama besar dia, orangnya taat tapi ia bekerja sendiri. Ia tak mau apa yang dilihat oleh manusia, tapi ia serahkan sama Allah. Lalu ia mengatakan, wahai istriku, sesungguhnya ketika aku mati nanti, yang akan menyolatkanku itu adalah sultan. Bukan aku minta penghargaan dari rakyat yang ada ini. Coba bayangkan. Tapi terjadi. Karena alim ketaatan itu. Beda yang si pembuat tadi yang dituduh maksiat, beda pula dengan sultan. Sultan menjalankan apa yang dia lakukan itu sebagai seorang yang dekat kepada Allah. Dia tak mau mendengarkan saja, tapi ia lihat seperti apa. Bahkan ketika orang menuduh bahwa yang mati ini orang fasik, orang penzina, orang peminum khamar, dia juga tidak yakin. Dia antarkan mayat itu. Mana ada sekarang kepala negara mau mengantarkan mayat seseorang yang mati, membawa khamar di tengah jalan dibawa. Jangan kan mayat itu.
Yang mayat yang jelas saja tak dijenguk ya. Mayat yang jelas mungkin yang membantu dia selama ini bisa naik menjadi kepala. tak dilihatnya. Itu kenapa? Karena hati ini hidup. Itu saya katakan, bukan karena hidupnya jasad, tapi karena hidupnya hati. Makanya hati-hati di dunia ini. Di dunia ini kalau kita punya kesalahan, cepatlah minta maaf sesama manusia. Karena di akhirat nanti kalau kita minta maaf, bukan hanya maaf saja, pahala kita pindah kepada orang yang kita zolimi itu. Itu persoalan hidup. Saya ingatkan terus ini karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau sudah mati apalah. Nah, itu. Makanya terkadang sekarang kita tidak tahu juga. Ada sebuah adat kebiasaan kita ketika mayat-mayat ini sudah dimandikan, lalu ada acara di rumah itu. Ini kan ada pula sebagian ini penting ada acara atau tidak, bawa aja mayat itu. Habis sholat langsung tak ada doa, karena dalam sholat itu itulah doanya. Kuburkan, masukkan kubur, tinggalkan. Saya juga tak ngerti dari mana rujukan, dari mana yang ada. Banyak sekarang ini fasilitas mereka datang ke rumah-rumah menawarkan sesuatu yang gratis. Semua mayat begini, ambulan dari mereka ini, tapi dilakukan seperti itu. Yakinlah, dan saya sangat yakin apa yang dilakukan orang-orang tua kita dulu dan alim-alim ulama kita dulu, lalu prosesi solat itu juga doa semuanya. Jangankan solat mayat isinya doa, solat yang kita lakukan sekarang ini doa semua isinya. Lalu kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita doa min kulli duburis sholah? Duburis sholah itu apa? Dubur itu artinya buntutnya. Setiap selesai sholat itu angkat, walaupun hanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita berdebat masalah sholat jenazah itu fardu kifayah cuma, ya kan? Saya tengok sekarang banyak tuh penyelenggaraan jenazah seperti itu. Karena keluarga tak mampu, ikut aja lah semuanya kan, karena tidak gratis semua. Padahal sebenarnya SKM yang ada itu sudah betul. Duduk, letakkan mayat. Ada ahli waris mengatakan, jika mayat ini dalam selama hidupnya mempunyai kesalahan, maafkan. Maukah kita memaafkan? Sampaikan kepada yang tak hadir saat itu. Maka diberitakanlah, kemarin wafat dari keluarga mengatakan begini-begini. Lalu yang kedua apa kita katakan? Jika ada hutang piutang. Ini kan tradisi baik, ngapa dikatakan bid'ah? Saya tak ngerti juga. Hati-hati nanti nih, kalau ada keluarga yang wafat. Saya tak bingung juga sekarang nih, ya kan? Gayanya pakai rompi, semua gratis tapi tak jelas. Gitu. Saya katakan tak jelas, ya kan? Katakan jika ada hutang piutang, kami sebagai ahli waris terima. Tentu hutang piutang itu harus dengan tulisan, karena Al-Baqarah itu kan satu halaman. Fa iza tadayantum bidainin faktubu ila ajalin musamma. Kelemahan kita sekarang adalah sebenarnya dosa besar ketika kita memberikan hutang kepada seorang tanpa menulis. Kecuali jelas betul. Hanya beberapa hari langsung dikasih gitu kan. Itu kesalahan besar. Makanya diumumkan bagi keluarga dari khalayak yang mempunyai hutang piutang kepada mayat ini, maka datangi ahli waris. Karena itulah cara satu-satunya terakhir kita membantu si mayat. Kenapa dibiarkan aja? Habis mandi kan tak ada itu begini. Saya bingung juga ini manusia dari mana belajarnya. Itu kan? Selalu mengatakan ini yang berada, ini yang diberikan oleh Rasulullah. Dari mana dia tahu Rasulullah kalau dia tak belajar dengan ulama? Tak ngerti juga ini sekarang. Banyak aliran-aliran yang tak ngerti kita. Sikit dibaca lalu menyalahkan semuanya. Sampai suatu hari saya pernah ikut solat mayat. Jangan dibaca Sayyidina di dalam solat mayat ini, karena Sayyidina itu tak ada dalam. Rasulullah mengatakan katanya Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Dia tahu enggak hadis yang dikeluarkan Rasulullah itu untuk sholat wajib, bukan untuk sholat jenazah. Tidak apa-apa viral sekalian.
Kapan dia melihat Rasulullah sholat tuh kalau dia tidak melihat dari para imam mazhab, para ulama? Tidak mungkin. Dia hidup masa itu? Tidak hidup dia, ya kan? Jadi ini kan bab khilaf, jangan dinaikkan. Bab khilaf ini jangan dinaikkan di tengah-tengah orang butuh kita, lalu kita seenaknya saja melakukan itu fardu kifayah itu. Tidak bisa dalam hidup. Karena saya pernah menghadiri sesuatu. Setelah sholat mayat itu saya cari orang tuh, tidak ada dia lagi. Saya ingin tanya sama dia, dari mana dia dapat sholat mayat itu? Apa dia langsung belajar dari Rasulullah? Banyak nih yang seperti ini sekarang, gratis, tapi kita diselesaikannya dengan segala semuanya. Ini kebiasaan biasa. Ya ahli waris pidato sedikit, lalu baca doa. Kalau urusan doa di dalam sholat mayat, sholat fardu dia doa semua dari awal. Mulai dari doa iftitah. Ya, takbiratul ihram doa iftitah sampai kepada akhir itu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Itu kan? Pertama assalamu alayka. Itu assalamu alayna. Assalamu alayka itu sejarahnya antara Adam dan Nabi Muhammad dalam Mi'raj. Ya kan? Itu semuanya. Jadi yang khilafiyah ini jangan dikumandangkan. Itu tadi bicara tapi tak punya dasar. Kalau nanti orang yang mendengar ini menuntut di akhirat, habis dia. Bertanggung jawab enggak dia terhadap akhirat yang dia katakan itu? Ini persoalannya sekarang. Maka dalam asbabu hayatul qalbi, sebab-sebab hati itu hidup, salah satunya adalah puncaknya ketaatan kepada Allah, itulah menyebabkan hati kita itu hidup. Dan kemaksiatan, salah fatwa itu termasuk maksiat, karena kita nggak punya ilmu berfatwa. Rusak memang negeri sekarang, ya kan? Baru jadi ustadz sedikit, entah kapan belajarnya langsung berfatwa di tengah-tengah masyarakat. Fatwa ini berat loh. Fatwa ini berat. Mufti itu yang berfatwa, dan itu masalah hukum. Kalau hukum itu salah, habislah, habis. Apalagi kita tak menguasai tapi berfatwa. Mufti itu berat mufti itu. Kalau dulu di tengah-tengah kerajaan adanya mufti, hari ini jam terbangnya taruhlah 100 kali ceramah langsung berfatwa. Ditanya bahasa Arabnya wallahu alam. Dibaca bukunya dibaca dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan tahu kan? Latin. Dia harus dari kanan ke kiri baca buku. Terus mengerti enggak dia, baru bisa dia berfatwa. Karena ada kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab itu tak sama artinya. Ya kan? Raghibaan. Raghiba itu artinya ada keinginan. Raghibaan artinya benci. Nah itu. Tapi tampaan artinya cinta, senang. Itu salah satu contoh bahasa Arab tadi. Lihat, kutiba artinya ditulis, ya kan? Tapi kalau ambil ayat Al-Quran, kutiba ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalimat ala itu diwajibkan. Apa bedanya antara ditulis dengan diwajibkan? Jauh kan? Kalau tak menguasai ini jangan berfatwa. Ambil aja, nukil fatwa-fatwa dari para ulama. Ini menurut imam ini menurut imam ini. Jadi kalau itu kalimat tak paham, jangan pandai-pandai mengambil hukum. Bisa salah. Karena dalam kalimat yang satu berbeda arti. Makanya tadi, kenapa orang ini bisa melakukan salah fatwa itu, suka berfatwa? Ketaatannya kurang karena dia takut kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah itu takut dengan perkataan perbuatan yang dia lakukan itu salah, karena di akhirat dituntut dengan orang yang mendengar itu. Yakinlah itu. Makanya kebiasaan dalam fardu kifayah kita melepas mayat dan itu tadi. Kenapa? Sebab jadi hati itu bisa hidup itu dengan apa? Dengan taat. Kemudian yang pertama, zikrullah azza wa jalla. Dirinci lagi sama dia, salah satu ketaatan itu apa? Selalu mengingat Allah. Ini aku berbuat ini, kalau ditanya nanti di akhirat aku bisa mempertanggungjawabkan enggak? Itu yang dikatakan zikrullah itu.
Jadi mengingat Allah bukan hanya zikir subhanallah, bukan itu. Mengingat Allah lalu kita ingat ini aku bisa mempertanggungjawabkan di akhirat. Jadi yang pertama sebab ketaatan kita kepada Allah itu kan tadi garis besarnya sebab hati itu hidup pertama garis besarnya adalah taat kepada Allah. Nah, salah satu ketaatan kepada Allah itu dibentuk dalam zikrullah wa tilawatul Quran. Zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Kalau tak percaya nanti bahasa Arab itu payah, belajar bahasa Arab. Kami ini belajar udah dari taman SD masuk pesantren bahasa Arab. Di Mesir dah habis pula S1, dah S2, dah SS semualah. Baca Quran tuh belum tahu kita paham lagi semuanya. Hanya sebagian-sebagian aja yang kita paham. Kenapa? Al-Quran itu diterjemahkan dengan bahasa manusia yang berasal daripada kalam ilahi. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu cuma al-qiyamah, hari kiamat. Begitu kita baca dalam yang kalimat yang lain at-tamatul kubra, artinya juga kiamat. Jadi jangan bangga. Sedangkan sekian banyak orang yang bisa bahasa Arab begitu melihat Al-Quran, makanya zikrullah azza wa jalla wa tilawatul Quran. Pemahaman Quran yang jitu itu karena seringnya si pengguna Al-Quran ini membaca Al-Quran, Allah memberikan pemahaman dan hikmah kepada hatinya. Nah, itu tadi. Jadi bukan hanya sekedar belajar S1, S2, S3 tentang Quran, tapi kedekatan kita kepada Allah itulah cahaya Allah itu yang menerangi kita karena seringnya kita membaca Al-Quran dan khatam dalam Al-Quran itu. Jadi jangan diremehkan orang yang hafal Quran. Ada sesuatu yang diberikan oleh Allah lebih. Ya kan? Kalau sesuatu yang kita tengok kurang berarti itu dari dirinya sendiri. Al-Quran makanya dikatakan az-zikru huwa al-munazzilul qurba allati minha yatazawwadul arifun. Jadi dikatakan zikir terbesar yatazawwadul arifun, yang dimana orang-orang yang arif billah, yang mengetahui kepada Allah, itu adalah Al-Quran. Jadi banyak sering membaca Al-Quran itu, sehingga pemahaman itu bukan hanya dari belajar, tapi dari pemahaman yang diberikan oleh Allah sebagai cahaya. Nah, itu yang tak dapat kalau orang di luar membaca Al-Quran ini, tak dapat itu. Jadi Al-Quran itu dibaca bukan hanya pemahaman dari terjemahan, tapi dengan seringnya kita membaca ada hikmah yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa memahaminya. Itu salah satu hidupnya hati itu. Lalu dikatakan di sini sedikit lagi ya, wa huwa mansyurul wilayah allazi man a'taitu ittasala wa man manahu azala. Allah hubungkan antara hati si pembaca Al-Quran ini langsung dengan dia, dan Allah berikan pemahaman. Makanya itu dikatakan wa may yuqtal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, hikmah itu ilmu dari Al-Quran, maka dia telah diberikan ilmu yang banyak oleh Allah. Ada sesuatu yang dipandang oleh orang taat kepada Allah ini yang tak dapat dipandang oleh orang lain. Makanya si suami tadi mengatakan, wahai istriku, jangan engkau takut, aku mati nanti sultan yang akan menyembayangkanku. Itu dari mana dapatnya? Karena taat kepada Allah. Allah bukakan hatinya. Biarlah rakyat menyangkaku ini orang yang paling bermaksiat, tapi aku yakin karena pandanganku dan ketaatan kepada Allah, sultan nanti yang akan menyolatkanku. Tentu kaget istrinya. Apa kata Sultan Murad II? Akulah sultan yang dimaksud oleh suamimu itu. Kenapa hidup hatinya itu? Karena dekat sama Allah. Bagi Allah dunia ini kecil, bagi kita aja besar. Ternyata akhir-akhir ini ilmuwan barat itu mendapatkan bahwa ada yang lebih besar dari matahari itu lagi, planet. Dan itu bermiliar-miliar yang ada di angkasa luar itu yang tak pernah ada pengetahuan manusia sebelumnya. Kalau dulu tahun 19-an itu hanya tahu matahari itu yang terbesar, ya kan? Sekarang sesungguhnya lebih banyak lagi, miliaran yang terbesar, lebih besar dari matahari itu. Jadi kalau dikisahkan dalam ilmu pengetahuan itu, bumi ini kecil,
langit pertama itu, ya kan? Itu apabila digabungkan langit pertama dengan bumi ini, nah 3 kali lipat nanti itulah besar langit kedua. Langit kedua, ketiga besar lagi. Langit keempat besar lagi sampai yang ketujuh lapisan itu. Jadi kita berada di bumi yang paling kecil ini, 1 dari sekian miliar penduduk bumi. Siapa kita? Siapa kita? Hanya sebutir debu yang dilihat dari ruang angkasa itu. Lalu apa yang kita tepuk dengan dada kita untuk membanggakan diri? Apa yang kita tepuk? Karena Allah yang Maha tahu dalam segala kebesaran itu. Makanya tadi perbanyak baca Al-Quran, letakkan mata hati kita kepada Allah. Al-Quran ini kan membaca Al-Quran salah satu ketaatan, dan dikatakan oleh Imam Ahmad Farid ini, zikrullah wa tilawatul Quran, asas pertama ketaatan manusia kepada Allah yang akan memberikan hikmah dalam segala kehidupannya. Itulah yang dilakukan oleh Sultan Murad II tadi terhadap kehidupannya, sehingga ia sangat memperhatikan apa yang terjadi pada masyarakatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk itu, mulai dari kita sebagai kepala rumah tangga sampai kita kalau dia memang diberikan oleh Allah sebuah tempat dan jadi seorang pemimpin, jangan hanya mendengar dari penasihat-penasihat yang penjilat ini, tapi dengarkanlah dan lihat ke bawah apa sebenarnya yang terjadi, baru kita bisa memutuskan sesuatu. Karena itu adalah bagian daripada ketelitian seseorang, karena diberikan oleh Allah suatu kelebihan, dan kita betul-betul memutuskan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi kita dalam kita memimpin sesuatu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menunjukkan sesuatu yang benar itu adalah benar, dan kita mengikuti yang benar itu, dan Allah menunjukkan kepada kita yang salah, yang batil itu adalah batil, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk selalu menjauhkan yang batil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, dan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada orang tua kami, dan ridhailah amal soleh kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, jauhkanlah ba'id bainana wa baina wabah corona, jauhkanlah antara kami dan wabah corona sebagaimana Engkau jauhkan antara bagian barat dan timur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.